Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Yang terhormat Ibu dosen kita, Ibu Dian Permata Yanda, MPD, dan teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini saya Azhar dengan Ibu dosen 11 akan menyampaikan hasil PPT Bahasa Indonesia yang berjudul Presentasi Ilmiah. Pada pokok pembahasan ini pada pembahasan saya yaitu yang pertama dalam surat Al-Baqarah terdapat dalam surat ayat 269 tentang hikmah yang banyak, dan surat An-Nahl ayat 78 hal yang penting dimanfaatkan untuk meraih ilmu. Yang kedua, pengertian presentasi ilmiah. Yang ketiga, persiapan presentasi ilmiah. Yang keempat, tugas dan fungsi moderator dan notulis. Dan yang terakhir, yang kelima, tepat persona MC. Baiklah, pada pembahasan yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya dia memberikan hikmah kepada seorang yang dihendaki, dan barang siapa yang diberikan rezeki maka dia mendapatkan hidayah yang paling banyak. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dihendaki, barang siapa yang dapat kebaikan sesungguhnya dia mendapatkan kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Dalam surah Al-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pengertian presentasi ilmiah adalah kegiatan berbicara di depan umum dan suatu kegiatan penelitian yang mana mencari informasi dan gagasan pokok, yang mana suatu pemikiran yang kritis di bidang akademik dan pendidikan. Persiapan presentasi ilmiah. Yang pertama, tentukan tujuan Anda presentasi. Yang kedua, kenali audiens. Yang ketiga, tentukan topik presentasi. Keempat, susun kerangka presentasi. Yang kelima, buat materi presentasi. Yang keenam, tambahan bantuan visual. Tugas moderator. Yang pertama, mengawal dan mengawasi jalannya forum. Yang kedua, memastikan agar forum menjalankan sesuai dengan pembahasannya. Yang ketiga, memberikan ide atau topik pembahasan. Yang keempat, memberikan pengantar dan menjelaskan pada forum. Yang kelima, memberi peringatan jika forum tidak berjalan dengan lancar. Yang kelima, memberi peringatan kepada anggota forum bagi melanggar peraturan. Asal tulis. Yang pertama, mencatat topik permasalahan. Yang kedua, mencatat waktu dan lokasi tempat diskusi. Yang ketiga, mencatat jumlah peserta. Yang keempat, menyimak dan menulis hal yang berkaitan dengan diskusi. Yang kelima, menarik kesimpulan. Yang keenam, mendokumentasikan hasil diskusi. Tebar persona MC. Masih bicara tebar persona MC dalam komunikasi. Komunikasi yang saya lakukan sebelum saya menebar tebar persona MC, saya harus mengutip dan mendalami suatu ilmu yang saya lakukan saat ini. Yang pertama, menurut Mayer tahun 1988,
Berharga diri adalah suatu kesan yang berada dalam diri sendiri, agar apa yang diharapkan pada kita pribadi. Sekian dari hasil saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.